Sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, ahlan. Yang saya hormati para tokoh di Musalla Nurul Hasanah dan juga dari Masjid Ar-Ridwan ya. Nurul Iman. Salah, ketukar namanya. Juga tokoh masyarakat, Bapak RT dan juga bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam satu agenda yang sangat baik, luar biasa. Semoga ini menjadi tanda-tanda kebaikan untuk kita. Karena pilihan agenda yang baik itu memang itu menjadi satu ciri, satu tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita. Semoga Allah berikan kita istiqomah. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan saudara-saudara kita, keluarga kita, masyarakat kita dari segala mara bahaya, baik mara bahaya terkait dengan agama kita atau dunia kita, di antaranya mara bahaya dari pandemi COVID yang sampai sekarang masih belum selesai, bahkan kata orang masuk ke gelombang ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan segenap umatnya hingga yaumul qiyamah. Seperti yang disampaikan Pak Nub tadi bahwa sekarang kita masih dalam bab ibadah dan dimulai dari pembahasan tentang thaharah. Terkait dengan thaharah ini, yang pertama sekilas akan saya sampaikan tentang air yang secara umum memang biasa menjadi pembahasan awal. Kenapa sekilas? Karena sebenarnya kita sih sudah biasa menggunakan air bersih dalam bersih-bersih kita. Hanya saja memang dalam pembahasan tentang bab air di madhab Syafi'i itu diantaranya ada pembahasan tentang volume air. Volume air ini memang menentukan status kesucian air itu sendiri dalam berbagai kondisi. Volume ini ada istilah bahwa ada batasan terkait dengan volume air yang menentukan status tadi. Batasannya itu yang dalam istilah fikih disebut dengan kullatain. Kullatain itu dua kulah. Yang dua kulah ini simpelnya gitu ya. Simpelnya dalam istilah kontemporer itu mendekati sekitar 270 liter air. Kalau kita punya toren kecil itu ukurannya berapa? 600 ya? 500 ya?
berarti setengah toren ya. 200, ada yang bilang 216, ada yang bilang 270 liter gitu ya. Itu ukuran minimal 2 kulah ya. 2 kulah itu sekitar segitu. Walaupun kalau diukur dengan tempatnya itu sendiri, jadi 2 kulah itu adalah volume sekitar 91,8 cm kubik ya. Nah, jadi ini berdasarkan rujukannya itu ada kitab yang bernama Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau memang menulis kitab fikih 4 mazhab, dan ketika pembahasan terkait dengan 2 kulah yang diantaranya menjadi karakteristik madhab Syafi'i. Nah, itu perbandingan dengan ukuran kita, ukuran kontemporernya itu sekitar itu 91,8 cm kubik atau 270 liter. Dalam versi yang lainnya ada yang mengatakan 216 liter. Nah, baik. Kemudian kalau air jernih itu udah jelas tadi ya, air suci. Tapi ketika kita misalkan memiliki keterbatasan dalam persediaan air, ada air yang tidak terlalu jernih, air yang bercampur dengan lumpur, atau air yang agak kehijauan karena lama gitu ya, karena memang lama diam, itu tetap air tersebut termasuk air suci dan mensucikan, air yang boleh digunakan untuk berwudu, atau minimal kalau kita berwudu mungkin merasa nggak nyaman gitu ya. Sebenarnya kan juga air suci dan mensucikan ini kita butuhkan untuk membersihkan najis. Misalkan ada kotoran ayam di lantai, maka itu kan tidak perlu menggunakan air yang sangat jernih jika airnya terbatas gitu. Kita bisa menggunakan air yang tadi misalkan agak keruh karena bercampur dengan tanah tempat dia berada. Cuman kalau kita kan ngambil air itu di bak yang tempatnya bukan tanah gitu ya, tapi bak gitu yang memang terbuat dari melamin atau dari keramik gitu. Hanya saja tadi itu kondisi-kondisi yang sebenarnya kalau kita dulu masih muda-muda sih pernah mengalaminya gitu ya. Ngalaminya. Baik, kalau anak-anak kita mungkin nggak ngalamin gitu. Walaupun anak-anak kalau yang suka suka traveling, misalkan mendaki atau termasuk ke pantai yang walaupun airnya asin, tetap itu juga bisa digunakan untuk bersuci. Baik, kemudian setelah sekilas tentang air, berikutnya bahwa yang namanya toharah atau bersuci itu garis besarnya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bersuci dari najis, yang kedua ada bersuci dari hadas. Bersuci dari najis itu berarti kita perlu mengenali jenis-jenis dan bentuk-bentuk najis. Najis itu kalau dilihat dari bentuk-bentuknya ada beberapa bentuk yang diantaranya gitu ya, yang paling dominan keberadaannya. Yang pertama adalah khamar wa kullu ma'i'in muskirin.
segala sesuatu ini ya, arak atau minuman keras dan segala sesuatu yang sejenis dengan minuman keras, yaitu sesuatu yang cair dan memabukkan. Apapun namanya gitu ya, apapun namanya. Yang pertama, yang kedua, anjing dan babi. Anjing dan babi dengan segala apa yang ada pada badan kedua binatang ini, yaitu anjing dan babi. Kemudian yang ketiga, bangkai. Bangkai itu adalah binatang yang mati. Kalau untuk binatang yang biasa kita makan, sapi, kambing, ayam, dan binatang-binatang yang halal dimakan, yang masuk kategori bangkai ketika binatang itu mati tanpa disembelih dengan penyembelihan yang syar'i, yang sesuai syariat. Ya mati karena sakit, mati karena dimakan binatang buas, mati karena sebab-sebab lain selain disembelih dengan penyembelihan syariat tadi. Atau binatang yang memang itu bukan binatang yang halal, seperti kucing, tikus, kemudian musang atau harimau, kera dan binatang-binatang lainnya gitu, yang memang dagingnya tidak halal dimakan, itu mau disembelih atau enggak, kalau mati tetap statusnya adalah bangkai gitu. Jadi enggak usah ada pembahasan apakah dia disembelih atau tidak, karena yang namanya binatang tidak halal dimakan, ketika mati dia adalah bangkai yang status kesuciannya dia adalah najis gitu ya. Najis secara umum begitu. Nah, terkait dengan bangkai ada pengecualian, yaitu yang pertama bangkai atau mayit ya. Mayit kalau untuk manusia mah namanya bukan bangkai, tapi mayit gitu ya. Jasad, jenazah. Jenazah manusia itu suci. Tapi bukan berarti ketika jasad manusia itu suci lalu halal dimakan. Belum tentu ya. Enggak gitu. Enggak, karena suci tapi haram dimakan. Sedangkan yang lainnya itu adalah binatang bangkai, ikan dan belalang. Kalau ini selain suci juga halal dimakan. Kalau bapak-bapak ada yang suka makan belalang nggak? Mungkin pernah ya? Pernah dulu ya. Ya. Baik, nanti ya. Nah, baik. Kemudian yang najis, wujud najis yang keempat adalah darah, ya, darah dan nanah gitu ya. Darah dan nanah yaitu darah yang mengalir. Kenapa dikatakan darah yang mengalir? Karena ada darah yang tidak najis. Pengecualian sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-kabidu wattihal. Al-kabidu wattihal yaitu hati dan limpa. Hati dan limpa. Kita insya Allah udah tahu ya, karena udah biasa kurban kan. Udah tahu yang hati kayak gimana, limpa kayak gimana. Baik, kemudian yang kelima adalah baulul insan wa ghaituhu wa baulul hayawan wa farathuhu. Kotoran manusia dan air kencingnya, serta air kencing dan kotoran binatang. Secara umum seluruh kotoran manusia dan binatang
itu najis gitu ya, kotoran dan air kencingnya. Kalau dalilnya sih diantaranya yang peristiwa ketika ada orang Arab Baduy yang mohon maaf buang air kecil di Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi, lalu sama Rasulullah diperintahkan untuk dibersihkan dengan menyiramkan air, gitu ya, menyiramkan air ke tempat tersebut. Yang keenam, kullu juz'in infasala minal hayawan hala hayatihi fa innahu najisun. Setiap bagian yang terpisah dari binatang ketika ia hidup, misalkan ada telinga kambing yang terlepas dari kambingnya, terpotong, maka telinga itu nggak boleh dimakan, gitu ya. Telinga itu bahkan najis, gitu ya, hukumnya najis. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya begitu juga dengan anggota-anggota yang lainnya yang terpisah dari binatang yang hidup tadi, yang hidup, mau telinganya, mau matanya, mau sayapnya, kakinya, gitu. Nah itu hukumnya najis. Karena bagian-bagian tersebut itu hanya halal dan suci jika disembelih dengan penyembelihan yang sesuai dengan syariat tadi. Tapi ada pengecualian dari anggota tubuh binatang yang halal dimakan, yang terpisah dari tubuhnya ketika hidup itu yang tidak najis adalah bulunya. Gitu. Kalau bulu mah itu nggak najis, itu suci. Kan biasa ya, bulu kambing itu dijadikan pakaian, gitu. Itu memang boleh. Kalau kulit itu ada ini sih, aslinya kalau kulit kambing, kulit kulit sapi dan lain-lain, kalau memang kulit itu berasal dari bangkai, gitu ya, dari bangkai, itu najis tapi bisa disucikan, gitu ya. Ada proses mensucikan, dan mensucikannya itu dengan membuang daging-daging dan darah-darah serta lemak, gitu ya, yang menempel pada kulit itu, yang bisa membuat kulit itu bisa berbau busuk, gitu ya, kalau tidak dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan itu menjadi suci. Baik kulit binatang yang halal dimakan, kalau binatangnya itu memang disembelih dengan sembelihan yang syar'i, itu mah udah nggak najis sama sekali, gitu ya, nggak najis sama sekali. Walaupun kalau bau busuk kan kita juga nggak pasti akan kita bersihin juga, gitu ya, sisa-sisanya. Cuman tetap itu statusnya nggak najis. Tapi kalau bangkai itu najis, gitu ya. Bangkai itu tadi yang binatang yang halal dimakan tapi matinya tidak disembelih karena sembelihan syar'i, atau binatang-binatang yang tadi yang tidak halal dimakan, gitu. Binatang tidak halal dimakan kemudian mati, maka seluruh bagian dari tubuhnya itu najis, kecuali kulitnya, jika kulit dan bulu tadi ya, kecuali kulitnya jika sudah dibersihkan tadi. Jadi kalau ada kulit harimau, kulit yang biasa tuh suka dipakai dipakai sabuk, gitu ya, atau dipakai gitulah, dipakai rompi, gitu. Nah itu boleh memang jadi suci kalau sudah dibersihkan tadi.
Yang tidak bisa disucikan hanya kulit anjing dan babi. Gitu. Kalau yang lainnya bisa. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, najis itu ada pada labadul hayawan ghairi ma'kulil lahmi, susu dari binatang yang dagingnya tidak halal dimakan. Gitu. Jadi seperti keledai, gitu ya, keledai atau binatang tadi misalkan ada nggak yang memerah susu singa gitu. Contohnya ya. Kalaupun ada, maka air susu singa itu nggak halal dan nggak suci gitu. Itu najis gitu ya. Ya. Iya, dan mematikan gitu ya. Kalau singa sih mungkin, cuman kalau kita lihat sekarang kan ada ya orang yang di YouTube itu orang punya punya piaraannya itu tadi harimau gitu. Harimau mungkin dia bisa gitu memerah susunya, tapi itu tetap najis gitu ya dan tidak halal. Nah, baik. Itu terkait dengan benda-benda yang najis. Lalu pembahasan berikutnya adalah masalah kategorisasi najis. Bahwa najis itu ada 3 kategori. Yang pertama mughallazah, yang kedua mukhaffafah, yang ketiga mutawassithah. Mughallazah itu najis anjing dan babi yang mensucikannya harus 7 kali gitu ya, 7 kali, dan salah satu dari ke-7 kali itu airnya harus dicampur dengan lumpur, dengan tanah gitu. Minimal salah satunya gitu ya, salah satunya. Sedangkan mukhaffafah itu adalah pipisnya, air kencingnya bayi laki-laki yang di bawah 2 tahun dan baru meminum ASI saja gitu ya. Tapi kalau udah makan pisang atau udah minum susu formula, yaitu sudah masuk kategori najis mutawassithah yang sama dengan najis-najis lainnya. Karena selain itu semuanya nanti kategorinya najis mutawassithah. Najis tadi ya bangkai, darah, nanah, kemudian kotoran-kotoran baik manusia maupun binatang. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya ada yang juga menjadi pembahasan itu terkait dengan cairan yang keluar dari alat kelamin gitu ya. Selain air seni tadi, selain air kencing itu, yaitu ada 3 kategori. Yang pertama air mani, yang kedua air madhi, yang ketiga air wadi gitu ya. Ada 3 ya, mani, madhi dan wadi. Kalau mani itu suci ya, suci walaupun tetap sunnah dibersihkan gitu ya, sunnah dibersihkan. Bersihkannya ya kalau masih basah dengan air, kalau udah kering ya, udah kering bisa dikerok gitu ya, dikerok. Sedangkan yang 2 lainnya yaitu wadi, madhi maksudnya, madhi dan wadi. Jadi ketukar-tukar ya. Ada yang pakai zal, ada yang pakai dal. Wadi dan madi gitu ya. Nah, itu yang 2 itu najis gitu ya. Najis berarti sama seperti yang tadi najis mutawassithah, sama seperti air kencing yang harus dibersihkan. Dan madhi itu
cairan yang bening tapi agak-agak lengket gitu ya, agak lengket, yang biasanya keluar ketika syahwat lagi naik gitu. Sedangkan wadi itu putih, agak putih kayak agak mani tapi cair dan keluarnya tidak sama dengan mani yang katanya biasanya keluar setelah buang air kecil dan lebih banyak keluar dari perempuan. Mungkin kalau perempuan kayak keputihan gitu ya. Kalau dari laki-laki mungkin agak jarang ya, agak jarang. Tapi yang lebih banyak tadi dari perempuan. Kita kan harus paham juga, walaupun lebih banyak dari perempuan ya. Karena ilmu kita jangan cuma untuk kita, tapi juga untuk wanita-wanita yang ada di sekitar kita, istri dan anak-anak kita. Nah, baik. Kemudian ada najis itu, kalau jenis-jenis tadi yang memang wujudnya ada dan kelihatan, kerasa, najis itu jelas gitu ya. Jelas kita treatmentnya itu jelas bagaimana membersihkannya sampai najis itu wujudnya atau sifat-sifatnya itu hilang. Sifat-sifat itu tadi wujudnya, kemudian warnanya atau baunya dan rasanya itu hilang. Tapi ada najis-najis yang tadinya kita tahu, misalkan ada pakaian yang terkena najis tapi sudah kering gitu ya, sudah kering, nah itu tetap najis yang disebut dengan najis hukmiyah. Secara hukum dia itu najis gitu ya. Berarti tetap harus dibersihkan, dicuci dengan mengalirkan air. Oke, nah sekarang kita langsung saja masuk ke pengecualian-pengecualian lainnya ya. Pengecualian lain, pengecualian di sini yang dimaksud adalah najis-najis yang bahasa fikihnya itu ma'fu anhu. Apa itu ma'fu anhu? Ma'fu anhu itu dia sebenarnya statusnya tetap najis, tapi agama Allah Subhanahu wa taala memaklumi, memaafkan kalau najis itu kebawa salatnya tetap sah gitu. Salatnya tetap sah, tidak masalah. Apa saja? Yang pertama, rasyasul baul al-basit alladzi la yudrikuhu tarfu al-mu'tadil idza asaba thawba wal awil badana. Cipratan air kencing yang sedikit, yang tidak kelihatan oleh oleh mata secara normal, yang tidak perlu pakai pakai pembesar gitu ya, pakai pembesar. Nah, misalkan kalau kayak kita buang air kecil di urinior misalkan, ada cipratan yang kalau kita lihat itu memang nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan. Nah, itu adalah najis yang ma'fu anhu ya, najis yang dimaafkan, karena agama Islam itu memang agama yang tidak menyulitkan gitu, yang tidak menyulitkan. Itu yang pertama. Dan hal ini selain gitu ya, masalah-masalah yang sedikit seperti ini sebenarnya tidak hanya air kencing, tapi juga sebenarnya termasuk seperti najis-najis mughalladhah. Bahkan kayak misalkan mughalladhah itu kan diantaranya air liurnya anjing ya, air liurnya anjing kalau ada nyiprat gitu dan cipratannya sedikit dan tidak kelihatan, itu juga ma'fu anhu
Itu dimaklumi, dimaafkan. Kemudian yang kedua, al-yasir minad dam. Darah dan walqaih dan nanah yang sedikit. Kemudian wadamul baragis wa wanimuz zubab ay najasatuhu ma lam yakun dzalika bi fi'lil insan wa ta'ammudihi. Sedikit darah dari darah, baik darah manusia atau nanah, ketika kebawa sholat misalkan. Nah, yang sedikit-sedikit ini juga sama dimaafkan, dimaklumi. Juga najis dari lalat ya, dari lalat atau serangga lah gitu ya, serangga. Asalkan gitu ya, asalkan kenanya najis itu bukan karena kesengajaan gitu ya, sengaja. Jadi memang disengaja ditarohin gitu. Kalau itu mah yang sengaja mah nggak dimaafkan. Yang dimaafkan ini yang tidak sengaja. Kemudian yang ketiga, damun waqaihun waqaihul juruh walau kana katsiran. Darah atau nanah dari luka gitu ya, dari luka walaupun banyak, ketika dia misalkan keluar ketika sholat ya. Nah, lagi sholat kita punya luka, darah dan nanahnya itu keluar. Nah, selama lukanya luka kita sendiri, darahnya darah kita sendiri, nanahnya nanah kita sendiri, walaupun banyak dan keluarnya itu bukan disengaja, bukan sengaja kita lagi sholat mencet bisulan gitu ya atau jerawatan, kan suka iseng ya, emang lagi sholat itu suka apa namanya tadi, iseng gitu. Nah, kalau sengaja itu nggak boleh. Tapi kalau tidak disengaja itu tidak membatalkan sholat gitu ya. Kalau tidak disengaja walaupun banyak dari luka kita sendiri itu tidak membatalkan sholat. Baik, kemudian yang keempat, warasud dawab alladhi yusibul hubub asna'a dirasatiha. Kotoran binatang, terutama binatang yang biasa dipekerjakan di ladang ya, di ladang. Kemudian ketika binatang yang dipekerjakan di ladang itu apa namanya, berak gitu ya, berak, kemudian kena ke tanaman kita, ke apa tuh, ke kacang tanah kita gitu, ke atau memang jadi pupuk gitu. Nah, itu tidak masalah gitu. Itu ma'fu anhu. Alladzi yusibu al-hubub asna dirasatiha wa warasul an'am alladzi yusibul laban asna al-halab. Termasuk kotoran sapi atau kambing yang mengenai susu ketika kita memerah gitu, memerah. Karena kan sapi dan kambing itu belum tentu kita mandiin terus gitu ya, kita mandiin terus. Nah, jadi itu tidak masalah asal susu yang diperahnya itu tidak jadi bau kotoran sapi gitu, tidak jadi bau kotoran kambing. Nah, yang mencampur sedikit itu tidak masalah, asal tidak merubah warna dan bau air susunya. Kemudian yang kelima, warasus samak filma malam yataghayyar. Kotoran ikan di air selama dia tidak membuat airnya jadi warna dan baunya serta rasanya berubah. Kemudian yang berikutnya, nah ini mungkin yang justru agak sering kita temukan, yaitu zarqut tuyur
fil amakin allati tataraddad 'alaiha. Kotoran burung atau cicak gitu ya, kotoran burung atau cicak di tempat-tempat sholat kita, di musola, di masjid gitu. Karena memang burungnya sering terbang di atas atau masuk ke masjid kita, burung walet, burung gereja gitu ya, burung pipit dan burung-burung kecil seperti itu kan memang sering datang. Atau bahkan yang lebih sering lagi cicak gitu ya, cicak. Nah itu juga ma'fu anhu. Cuman di sini ma'fu anhu-nya itu ada syarat-syaratnya gitu ya. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, syaratnya itu ketika mengenai kita saat sholat, kotorannya itu sudah kering gitu. Kotorannya itu sudah kering. Yang kedua tadi tidak ada unsur kesengajaan. Kita tahu gitu ya, kita tahu kemudian sengaja kita berdiri di tempat yang ada kotorannya gitu. Kalau kita tahu sih harusnya kan kita buang dulu ya, kita bersihin dulu. Nah tapi kalau tidak sengaja, nah itu tadi ma'fu anhu. Atau memang apa ya, memang menyulitkan gitu. Kalau menyulitkan itu juga dimaafkan, sholatnya tetap bisa sah. Apalagi jika kotoran itu hanya ada pada karpet saja dan tidak mengenai pakaian dan badan kita saat sholat, itu mah nggak masalah gitu, nggak masalah. Baik, kemudian yang keenam, ma yusibu saubal jazzar minad dam malam yakthur. Darah yang menciprat ke pakaiannya tukang daging atau tukang motong gitu ya, tukang motong hewan. Selama hanya sedikit atau tidak banyak tadi, itu juga ma'fu anhu, dimaafkan. Dan yang ketujuh, ad-damul ladzi 'alal lahmi, darah yang ada pada daging. Kan kalau ibu-ibu kalau mau masak daging, walaupun daging itu dicuci berkali-kali dicuci juga tetap itu akan berwarna merah gitu. Karena selama daging itu masih segar, ya unsur darah itu akan tetap ada. Nah, sebenarnya tidak perlu ibu-ibu terlalu sering mencucinya karena itu ma'fu anhu, itu dimaafkan, tidak masalah gitu. Tidak masalah. Kemudian yang kedelapan, famut tifli al mutanajjis bil qai. Misalkan ada bayi yang muntah itu kan najis gitu ya, muntah najis. Tapi karena dia masih bayi gitu ya, setelah muntah kemudian dia netek lagi gitu, netek lagi. Nah, walaupun dia netek lagi dan karena masih bayi tentu tidak kumur-kumur gitu ya, tidak kumur-kumur itu tidak masalah gitu. Kemudian yang kesembilan, ma yusibul insana min tinis syari', tanah jalanan gitu ya, kain kita, celana kita kena tanah jalanan itu nggak masalah, tidak masalah. Apalagi kita kan nggak tahu tanah itu ada najisnya atau tidak. Yang namanya nggak tahu itu memang nggak masalah gitu. Kemudian yang ke-10, al-maitatul lati la nafasa laha sa'ilah ay la damalaha min nafsiha. Bangkai yang tidak berdarah, yang darahnya nggak ngalir kayak binatang-binatang besar gitu ya, kayak manusia, kayak binatang besar tadi. Idza waqa'at fi ma'i', jika jatuh ke minuman kita atau apa yang cair-cair gitu ya, masuk madu, masuk ke minyak goreng gitu ya.
Nah, itu tidak masalah, gitu ya, tidak masalah. Dan contoh-contoh yang ada di sini adalah lalat, kemudian tawon, kemudian semut. Syaratnya mirip-mirip dengan yang tadi, yaitu bukan disengaja, bukan sengaja kita memasukinnya, gitu ya, dengan dengan kesengajaan kita. Dan syarat lainnya, minumannya atau cairannya itu tidak berubah, tidak berubah. Kalau lalatnya banyak, berubah nggak ya? Ya pokoknya nggak berubah lah, intinya gitu. Nggak berubah. Nah itu terkait dengan jenis-jenis najis. Barangkali cukup dulu untuk pembahasan pagi hari ini ya, karena memang waktunya sudah mulai siang. Jazakumullah khairan katsira, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.